الداعي إلى الله حضرة المكرم والمحترم حضرة الحبيب Bahar bin Ali bin Semit, beliau Khadimul Ma'had Tajul Alawiyin Bogor, Jawa Barat. Kepada beliau disilahkan. Openg kocor. Cuk lang ada re magi ngereng. Kocor. Enggak bisa masuk. Berat ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi har wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Tajul Muhajirin Al-Habib Ahmad Al-Baiti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang menuntun kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para kiai, para asatid, yang saya cintai, yang saya muliakan, para sesepuh, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana
kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu sama dan setara dengannya. Dialah Allah yang dimana jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang dan dinding pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kalian Allah ampuni, dosa-dosa yang telah lalu, semulai dari langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke tempat ini, dari tempat ini kalian pulang ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Allah berikan kalian limpahan kasih sayang, Allah berikan kalian pengampunan, Allah berikan kalian petunjuk, Allah berikan kalian hidayahnya, taufiknya, inayah. Kenapa? Karena duduknya kalian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan daripada agung Maulid Akbar, daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersukacita dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang memerintahkan kita berbahagia, yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi, yang memerintahkan kita semua bergembira, berbahagia, bersukacita, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan aimmatul arba, bukan malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia, bersukacita dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia, dengan anugerah dan dengan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaknya kalian semua bergembira dengan adanya karunia Allah, anugerah Allah dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama beliau mengatakan dalam kitab-kitab tafsirnya, ada dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil karangan Imam Baydawi, Tafsirul Kabir karangan Imam Ar-Razi, Tafsir Ad-Durul Manthur, Tafsir Bil Ma'thur karangan Imam As-Suyuti, dan dalam kitab-kitab tafsir yang lain dijelaskan, ada yang berkata karunia Allah adalah iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata ilmu, ada yang berkata Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad bukan rahmat hanya sesama umat Islam saja. Nabi Muhammad bukanlah rahmat untuk sesama umat manusia saja, untuk sesama makhluk saja, tetapi Nabi Muhammad adalah rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh alam jagat raya. Maka dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita yang beriman kepada Nabi, jangankan kita yang merindukan Nabi Muhammad, jangankan kita yang mencintai Nabi Muhammad, kemudian kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat diceritakan dan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab di
di dalam mimpinya Abu Lahab sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin? Apa jawab Abu Lahab? Ya, Allah ringankan azabku, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin karena dulu aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah pada hari Senin, Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan telah lahir, seorang pria yang sangat tampan, seorang lelaki yang sangat rupawan. Aku senang, aku gembira, aku berbahagia dengan kabar kelahiran Muhammad. Saking senangnya aku, saking bahagianya aku, sehingga aku merdekakan Suwaibah, karena Suwaibah lah yang membawa kabar tersebut. Nah, karena kegembiraanku yang sesaat, karena rasa senang, rasa bahagiaku sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin? Karena aku bergembira pada hari Senin, di hari lahirnya Muhammad, sehingga Allah ringankan azab dan siksaku. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan tidak beriman, tetapi Allah ringankan azab dan siksanya karena bergembira, karena berbahagia, karena bersuka cita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang merindukan Nabi Muhammad? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan maulidnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maulidnya Nabi, hari lahirnya Nabi, seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang yang paling buruk, anjing, babi, mereka semuanya bergembira dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Hanya satu makhluk yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Dia adalah iblis, saudara-saudara. Iblis sangat benci, iblis sangat murka dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana disampaikan oleh Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, tidak pantas bagi umat Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang berakal, kemudian dia bertanya, untuk apa kalian merayakan maulid Nabi Muhammad? Seakan-akan ia bertanya, untuk apa kalian bergembira, untuk apa kalian berbahagia dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena bagi kita hari lahirnya Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada hari-hari mulia yang ada dalam Islam. Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, Lailatul Qadar, seluruh hari-hari yang mulia dalam Islam tidak bisa mengalahkan hari kemuliaan daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka jikalau hari raya Idul Fitri engkau bergembira, jikalau hari raya Idul Adha engkau bergembira, maka hari kelahiran Nabi, maulidnya Nabi, engkau semua harus lebih berbahagia, harus lebih bergembira daripada hari-hari raya yang mulia yang ada di dalam Islam. Saudara-saudara, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, engkau potong kambing, engkau potong sapi, engkau cat, engkau perbagus, engkau punya rumah, maka maulid Nabi Muhammad, hari lahirnya Nabi, kegembiraanmu, sukacitamu, rasa syukurmu harus lebih-lebih daripada hari-hari raya dalam Islam. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu an, beliau berkata di dalam qasidah Muhammadiyahnya, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, berbicara tentang rasa syukur, ketahuilah
kita umat Islam, kita disunnah berpuasa pada hari Asyura. Sunnah berpuasa pada hari Asyura dan hari Tasu'a 9 dan 10 Muharram. Kenapa? Apa asal usulnya? Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab orang-orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada hari Asyura untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Pada hari Asyura Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, memang pada tanggal 10 Muharram banyak Allah selamatkan para nabi dan para rasul. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah terima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Yunus alaihissalam Allah keluarkan dari perut ikan Nun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Ayub Allah sembuhkan penyakitnya pada tanggal 10 Muharram. Sehingga tanggal 10 Muharram, kata orang Yahudi, kami berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, coba kalian pikirkan, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Jikalau hari Asyura Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka berkat Nabi Muhammad seluruh para nabi, seluruh para rasul terselamatkan. Nabi Allah Adam alaihissalam terselamatkan. Kenapa? Nabi Allah Adam alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya, karena dalam pertaubatannya kepada Allah, Nabi Allah Adam membawa nama baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim, dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh para nabi, seluruh para rasul, bukan hanya Nabi Musa, semua seluruh alam jagat raya terselamatkan. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Alam jagat raya, semesta raya, semuanya tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini bentuk rasa sukacita, rasa kebahagiaan, rasa gembira kita dengan lahirnya Nabi, dan duduknya kita di sini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kalian duduk di sini untuk memuliakan kelahiran Nabi, untuk mengagungkan kelahiran Nabi, untuk merayakan kelahiran Nabi, ketahuilah, sebelum kalian semua duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, merayakan hari lahirnya Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, yang lebih dulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
punya cara tersendiri untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Jikalau cara kalian memuliakan maulidnya Nabi, duduk di majelis maulid, bersalawat kepada Nabi Muhammad, baca maulid, baca tarikhnya Nabi, baca sirahnya Nabi, mendengarkan nasihat para ulama, mendengarkan nasihat para ustadz, para kiai, para habaib, duduk sama-sama di majelis taklim, di majelis zikir, lidah kalian membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, membaca Al-Quran. Ini cara kita memuliakan hari lahirnya Nabi. Tetapi Allah punya cara tersendiri untuk memuliakan hari kelahiran kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah saudara-saudara, wulida sallallahu alaihi wasallam ista'athar min syahr Rabiul Awwal yawm al-ithnin amal fil wa summiya amal wiladati amal fil li'anna malik al-habashah jaa ila al-makkah lihadbil ka'bah wa kana fihi filun adim fa ahlakallahul jaysh. Nabi Muhammad SAW beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah karena pada tahun kelahiran beliau datang Raja Habasyah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, dan mereka membawa pasukan gajah yang besar, mereka membawa gajah-gajah yang besar. Kemudian Allah hancurkan pasukan gajah tersebut. Allah kirim burung ababil yang bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika itu burung lempar itu batu, jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa kok Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir Allah hancurkan? Mustahil, tidak mustahil. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tashrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada hari lahirnya Nabi Muhammad, sumur-sumur yang kering memancarkan airnya, pohon-pohon yang kering bertumbuh daunnya, tumbuh bunganya, tumbuh buahnya. Pohon-pohon yang kering tumbuh kembali daun-daunnya, bunga-bunganya di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah tumbuhkan daun-daun daun-daun yang kering Allah tumbuhkan di hari lahirnya Nabi? Sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil Allah pancarkan air dari sumur yang kering, Allah tumbuhkan daun dan bunga dari pohon yang kering? Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan air yang kering, Allah tumbuhkan daun-daun? Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Istana Romawi yang kokoh, tiang-tiangnya yang megah, tiang-tiangnya yang kuat, Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Tiang-tiang istana Romawi Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil? Atau sesudah Nabi lahir mustahil? Tidak mustahil. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Semata-mata untuk memuliakan dan untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, oleh karenanya Allah saja memuliakan hari lahirnya Nabi, Allah saja mengagungkan maulidnya, hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Kita siapa kok tidak mau mengagungkan, kok tidak mau memuliakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya beruntung kita semua duduk pada malam hari ini. Allah pilih sebagai hamba-hamba yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah menjadi makmumnya Nabi Muhammad, kita nggak pernah makan bersama-sama dengan Nabi Muhammad, tidak pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma liman lam yarani wa amana bi. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa?
mereka para sahabat-sahabat mulia baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian beruntung dan beruntung dan beruntung, 3 kali keberuntungan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya, saudara-saudara. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah sholat di belakang Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, tetapi kita beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendapatkan 3 keberuntungan. Maka jadikanlah keberuntungan, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taatlah engkau kepada Allah, patuhlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah. Tinggalkan segala sesuatu apapun, perkara apapun, hal-hal apapun, perbuatan apapun, perkara-perkara apapun yang bisa menjauhkanmu dari Allah, yang bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara tersebut. Saudara-saudara, ini zaman sudah akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perbuatan maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat di mana-mana. Orang-orang tidak lagi malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menganggap judi, menganggap narkoba, menganggap pelacuran, menganggap zina, menganggap khamr seperti hal yang biasa, seperti perkara yang mubah, bukan lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mabok di pinggir jalan, orang-orang main judi di pinggir jalan, mereka umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berjudi, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, bukan orang-orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi umat Islam, abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad, semakin hari kita semakin jauh dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak muda kita tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal syariat, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Anak-anak muda kita yang mereka kenal orang-orang barat, yang mereka jadikan sebagai teladan mereka, pedoman mereka adalah orang-orang barat, musuh-musuh baginda Nabi besar Muhammad. Para pemuda-pemudi kita meninggalkan pakaian Nabi dan memakai pakaian-pakaian musuh Nabi Muhammad SAW. Buta Al-Quran, buta iman, buta Islam. Coba kau tanyakan kepada anak-anakmu yang masih kecil, tanyakan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu, saudara-saudara. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian umat zaman sekarang, kalian lebih mementingkan urusan dunia kalian, intan permata kalian lebih mementingkan pekerjaan kalian, lebih mementingkan pangkat kalian, kekuasaan kalian, sehingga membelakangi ajaran Nabi Muhammad, membelakangi syariat baginda Nabi besar Muhammad. Pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari uang. Pagi, siang, sore, malam kalian sibuk dengan pekerjaan kalian masing-masing. Kalian disibukkan dengan urusan dunia. Kalian menjadi budak-budak dunia. Kalian menjadi pelayan-pelayan dunia, sehingga lupa kepada akhirat. Kalian lebih memilih perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang akan hancur, perkara-perkara yang akan binasa, dan kalian melupakan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi, yaitu akhirat. Saudara-saudara, apakah pantas kita disebut orang-orang yang berakal? Apa pantas kita disebut orang yang berakal, tetapi kita meninggalkan perkara yang abadi demi perkara-perkara yang akan hancur, demi perkara-perkara yang binasa? Engkau mengakui Allah sebagai Tuhan kalian, tetapi engkau membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkau akui iblis sebagai musuh kalian. Kalian mengakui iblis musuh kalian. Nggak mungkin kalau ditanya siapa iblis, kalian jawab teman saya, kawan saya, kekasih saya. Pasti kalau kalian ditanya siapa itu iblis, kalian akan jawab iblis adalah musuh saya.
Akan tetapi kalian mengakui iblis sebagai musuh kalian, tetapi kalian mengambil pekerjaan-pekerjaan iblis, kalian ambil sebagai pekerjaan utama kalian, saudara-saudara. Kalian tidak lagi mementingkan mana halal, mana haram. Di situ ada uang, di situ kalian libas, di situ kalian makan. Kalian tidak memperdulikan nafkah yang akan kalian berikan kepada anak istri kalian. Kalian tidak memperdulikan didapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Di mana kalian lihat banyak keuntungan, di situ kalian ambil, walaupun syubhat, walaupun haram, saudara-saudara. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian durhaka kepada kalian, kenapa istri-istri kalian durhaka, anak-anak kalian nggak kenal agama, karena kalian sembarangan dalam memberi makan anak-anak dan istri kalian. Ketahuilah saudara-saudara, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, ketahuilah, ingatlah, dalam diri manusia, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau darah ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Apa? Daging itu adalah hati. Saudara-saudara, orang kalau hatinya baik, seluruh jawareh, seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, kalau hatinya bejat, kalau hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketahuilah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan halal, hatinya menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk nafkahnya haram, makanannya haram, diperoleh dari cara-cara yang haram, maka hatinya menjadi buruk dan seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, cukup sudah selama ini kalian tertipu dengan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, dunia tidak akan pernah engkau dapatkan. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam kalian mencari dunia. Semakin kalian cari, itu dunia akan semakin lari dari kalian. Saudara-saudara, dunia itu seperti bayangan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kalian sendiri. Maka seperti itulah dunia. Orang-orang yang mengejar dunia sama seperti orang-orang yang mengejar bayangannya sendiri. Nggak akan pernah bisa. Tapi coba kalian tinggalkan, nggak usah kalian kejar bayangan kalian, bahkan bayangan akan mengikuti kalian kemana-mana. Seperti itulah dunia. Semakin kalian kejar, semakin dunia lari. Kalian mengejar dunia, dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Kenapa? Kalian mengejar dunia, dua-duanya nggak dapat, dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Kenapa akhirat nggak dapat? Karena waktu kalian, masa kalian telah habis kalian lakukan untuk mencari dunia, sehingga kehidupan kalian di dunia tidak bermanfaat dan kematian kalian hanya akan merugikan kalian, saudara-saudara. Tuba liman targud dunia qabla an taraktah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia?